Apa kabar anak-anak Bu Guru semua yang soleh dan soleha? Oke, pada semester 2 kali ini kita masih harus belajar online. Tapi mudah-mudahan anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha ini tetap bersemangat untuk belajar walaupun masih harus online. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di samping ini. Ada yang masih ingat gambar apa? Betul, gambar rantai. Gambar rantai adalah lambang dari sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang saling berkait menunjukkan bahwa kita harus hidup dalam kerukunan. Salah satu contoh perbuatan baik dalam kerukunan adalah saling tolong-menolong dan menjenguk teman yang sakit. Sekarang, yuk simak kisah yang pertama. Kisah ini berjudul Si Kancil dan Tikus. Pada suatu malam, Kancil sama sekali tidak bisa tidur. Ia merasa sangat kepanasan dan kehausan. Sehingga Kancil pun memutuskan untuk pergi keluar rumah dan langsung menuju danau yang ada di dekat rumahnya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan yang sedang meminta tolong. Ia pun langsung mencari sumber suara tersebut. Pada saat ia berada di dekat pohon pinus, suara tersebut semakin jelas. Kancil pun melihat seekor tikus yang sedang kesakitan. Kaki bagian depannya ternyata terjerat oleh jebakan sang pemburu. Kancil, tolonglah aku. Kaki depanku tidak bisa lepas dari jebakan ini, ujar tikus sambil menangis. Tanpa berpikir panjang, Kancil pun langsung menolongnya. Dalam beberapa menit, ia dapat melepaskan jebakan yang dipasang sang pemburu dari kaki tikus. Terima kasih banyak ya Kancil, kamu sangat baik, ujar tikus senang. Sama-sama, lain kali kamu harus lebih berhati-hati ya, jawab Kancil. Kemudian pada suatu hari saat Kancil sedang asik makan, ia tidak menyadari bahwa sang pemburu datang kembali ke hutan. Pemburu itu pun melihat Kancil dengan sangat jelas. Ia pun jalan mengendap-endap sembari mengarahkan senapannya tepat ke arah tubuh si Kancil. Sementara si Kancil sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Namun Kancil sangat beruntung karena pada saat itu Kancil telah diselamatkan oleh tikus karena tikus melihat niat jahat dari sang pemburu. Saat itu tikus langsung menggigit kaki sang pemburu dengan sangat kuat. Aduh,
Aduh! Teriak pemburu sangat kesakitan. Akhirnya tembakan pemburu pun meleset. Sementara kancil yang sangat kaget mendengar teriakan pemburu dan bunyi senapan tersebut. Kancil pun sadar bahwa dirinya hampir saja tertembak oleh sang pemburu. Namun ternyata ia diselamatkan oleh tikus. Aku sangat berterima kasih kepadamu, tikus. Sama-sama, Kancil. Kita harus secepatnya pergi dari sini, jawab tikus. Kancil pun setuju dengan saran tikus. Akhirnya, tikus dan Kancil langsung berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri, menghindari dari pemburu. Sementara, sang pemburu kehilangan jejak Kancil dan tikus. Tikus sangat senang karena ia dapat membalas kebaikan si Kancil. Oke, ceritanya sudah selesai. Nah, sekarang coba siapa yang bisa mengetahui pesan baik dari kisah tersebut? Betul, pesan baik dari kisah tersebut adalah kita harus saling tolong-menolong dan membantu sesama teman. Karena orang yang sering membantu itu akan disukai oleh orang lain. Nah, menjadi orang yang sering membantu juga akan membuat kita sukses dan bahagia di masa yang akan datang. Saling membantu merupakan salah satu contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Oke, siapa yang masih ingat lambang sila kedua dari Pancasila kita? Iya, betul. Lambang sila kedua adalah lambang rantai. Jika kita lihat gambar rantai, mata rantai saling berikatan atau saling berkait. Artinya kita harus saling rukun atau kita hidup dalam kebaikan. Dari gambar ini apa yang bisa kita lihat? Betul, seorang anak yang sakit dijenguk oleh ketiga temannya. Oh ya, ada yang tahu kalau menjenguk teman kita yang sakit merupakan salah satu contoh dari perbuatan baik sila kedua Pancasila. Artinya kita menyayangi teman kita. Yuk kita simak kisah kedua berikut ini. Ada 3 orang sahabat bernama Rani, Tania, dan Dinda. Dinda sangat suka membuat tas. Dan Tania sangat suka membuat sapu tangan. Suatu hari, mereka bermain bersama sambil mengerjakan hobinya masing-masing. Teman-teman, lihatlah tas berwarna ungu yang aku buat ini. Tas kali ini aku membuatnya dengan motif zigzag berwarna biru. Bagaimana menurut kalian? Apakah bagus? Tanya Dinda. Wah, tas buatanmu bagus sekali, jawab Rani. Hei teman-teman, aku membuat sapu tangan. Sapu tanganku berwarna kuning dengan motif kotak-kotak. Apakah ini terlihat bagus? Tanya Tania. Wah, Tania, sapu tangan buatanmu juga bagus, jawab Dinda. Hei teman-teman,
Nanti kalian harus mengajari ya cara membuat tas dan sapu tangan ini kepadaku. Begitulah kisah singkatnya. Nah, sekarang siapa yang bisa memahami pesan baik dari kisah tersebut? Benar, jika ada seseorang yang menanyakan hasil karyanya atau hasil buatannya, berikanlah kesan positif atau berikanlah pujian yang baik terhadap hasil karyanya. Tidak boleh mengejek atau menjelekkan hasil karya seseorang.